Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku sekalian. Gimana Pak? Pagi, Ibu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sehat semua? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bu, sehat. Sehat. Ya, kali ini sebelum Ibu memulai materinya, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sah. Saya bilang. Maka dari itu Ibu akan memperkenalkan diri Ibu dulu ya. Nama Ibu Nur Habibah Nasution. Ibu salah satu mahasiswa di Universitas Indraprasta, jurusan bimbingan dan konseling. Ada yang tahu kan ya bimbingan dan konseling ya? Oke. Iya, Bu. Kita memulai materi pada kali ini, Ibu akan menyampaikan layanan informasi. Ada yang tahu nggak layanan informasi itu apa? Anak-anak, ada yang tahu nggak? Memberi informasi, Bu. Data. Data. Ada yang tahu lagi? Memberi informasi, Bu, kepada murid-murid. Ya, layanan informasi itu yaitu layanan menerima atau memahami berbagai informasi, bisa itu pendidikan, atau informasi jabatan, atau materi-materi lainnya saat di sekolah. Di sini Ibu akan menyampaikan materi kehidupan sosial manusia. Nah, yang pertama itu ada interaksi sebagai proses sosial. Seseorang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain di kehidupannya, sehingga terjadi hubungan antar manusia. Maksudnya itu interaksi sosial. Nah, yang kedua, maksud dari interaksi sosial adalah proses saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik antar individu kelompok dan antar individu dengan kelompok. Interaksi sosial manusia terlihat pada seluruh keaktifan manusia yang membutuhkan waktu agar diterima sebagai pihak. Rangkaian aktivitas tersebut disebut dengan proses sosial. Nah, selanjutnya, di sini ada contoh interaksi sosial. Biasanya kan interaksi sosial itu berjabat tangan ya. Kalau kita ketemu dengan teman kita satu sama lain, atau ketemu guru kita di jalan misalkan. Nah, karena situasinya pandemi seperti ini, tidak mungkin kan untuk melakukan interaksi sosial karena sedang social distancing. Jadi pada saat pandemi seperti ini, interaksi sosial memang tidak perlu dilakukan, tetapi masih bisa kita pahami. Yang selanjutnya ada proses sosial. Proses sosial adalah tahapan dalam suatu peristiwa untuk membentuk jalannya rangkaian kerja, sedangkan sosial adalah semua tentang masyarakat yang peduli terhadap kepentingan umum. Proses sosial, tahapan dalam suatu peristiwa untuk membentuk manusia bermasyarakat yang memperhatikan segi kehidupan bersama. Ada Sermaji menjelaskan bahwa proses sosial dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara manusia dengan berbagai segi kehidupan bersama. Serdonos Soekanto 2003 juga menjelaskan bahwa proses sosial adalah pengaruh timbal balik antar berbagai segi kehidupan bersama. Nah, menurutnya juga pengertian proses sosial adalah cara berhubungan yang dilihat jika individu dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu
dan menentukan sistem juga bentuk-bentuk hubungan itu. Apa yang akan terjadi jika ada perubahan-perubahan yang membuat goyah pola-pola kehidupan yang sudah ada. Nah, dari sini ada anak-anak ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau sekarang nggak boleh ini ya Bu, apa interaksi sosialnya sekarang nggak boleh berjabat tangan ya Bu. Terus gantinya apa dong Bu kalau untuk masa pandemik saat ini? Contoh. Nah iya, untuk masa pandemi saat ini kan memang dari pemerintah itu social distancing ya. Ya kalau bisa hanya saling menyapa, misalkan ketemu teman kalian, hai, iya Zahra, iya, oh iya gitu aja, lebih baik. Salam jarak jauh misalkan. Begitu Zahra. Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Bu. Ya. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, kita lanjut ya. Yang selanjutnya itu ada sosialisasi. Ada yang tahu agen sosialisasi itu apa? Agen sosialisasi itu memiliki peran utama dalam pihak-pihak yang berfungsi sebagai pelaksana proses sosialisasi. Yang contohnya itu keluarga. Keluarga sebagai memberi dasar-dasar bersosialisasi. Nah, teman bermain fungsinya sebagai media sosialisasi di luar lingkungan keluarga. Sekolah, agen sosialisasi yang dikenal seseorang anak setelah bermain. Guru merupakan agen sosialisasi di sekolah yang berperan memberikan berbagai hal baru yang belum didapat di lingkungan keluarga. Nah, media massa juga merupakan agen sosialisasi yang berpengaruh luas. Informasi yang dicetak atau ditayangkan pada media massa memiliki pesan-pesan yang dapat mengarahkan massa kepada pembentukan opini publik dan perilaku publik yang bersifat positif atau negatif. Di sini ada contoh gambar agen sosialisasi keluarga, seorang orang tua mengajari anaknya. Dari agen sosialisasi keluarga ini ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Kalau tidak ada, Ibu lanjut ke agen sosialisasi. Di sini terlihat seseorang guru mengajari tari kepada muridnya. Nah, contoh selanjutnya, agen sosialisasi ini ada seorang anak SD yang sedang mengadakan upacara di bawah jalan layang. Nah, selanjutnya di sini ada contoh gambar agen sosialisasi. Pelajar membuat kesepakatan dalam kelompok seperti mengerjakan kerja kelompok tersebut. Sampai di sini ada yang bertanya contoh agen sosialisasi pada Oke, baiklah kita lanjut ke Ibu saya mau bertanya, Bu. Apakah kita bisa melakukan konseling? Kan di situ ada informasi ya lewat sosial media. Apakah kita bisa melakukan konseling melalui WhatsApp gitu melalui Ibu? Bisa nggak, Bu? Sebenarnya bisa ya. Cuma kadang kan namanya konseling itu kan lebih baik tatap muka ya, agar kita bisa melihat langsung seperti apa dan kondisinya. Intinya supaya melakukan konselingnya itu jauh lebih baik lagi dibanding lewat WhatsApp. Begitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya lanjut ke pola sosialisasi. Pola sosialisasi ini bersifat represif. Yang pertama,
pemberian sanksi terhadap kesalahan, pemberian materi sebagai hukum atau imbalan, penekanan pada kebutuhan seseorang anak terhadap orang tua, komunikasi yang berjalan satu arah, fisik dan berisi perintah. Fokus terletak pada orang tua dan keinginan. Orang tua bersifat partisipatoris. Yang pertama itu hukum dan imbalan yang bersifat simbolis. Yang kedua, pemberan imbalan. Ketika anak berperilaku baik. Yang ketiga, kebebasan yang diberikan kepada anak. Yang keempat, komunikasi berjalan dua arah. Yang kelima, fokus terletak pada anak dan keperluan si anak. Yang selanjutnya ada sosialisasi sebagai proses pembentukan kepribadian. Ada dua macam proses, yaitu proses sosialisasi primer dan proses sosialisasi sekunder. Yang beberapa orang mengajukan macam-macam pendapat tentang pengertian proses tersebut. Proses sosialisasi primer, yaitu sosial di lingkungan keluarga, bimbingan orang tua terhadap anaknya memegang peran penting dalam proses sosialisasi primer, yaitu sebagai pemberi arahan yang bersifat selektif agar anak memperoleh hasil positif yang dapat mempengaruhi pembentukan watak anak. Pengaruh kebiasaan perilaku sehari-hari dalam keluarga merupakan proses sosialisasi yang mempunyai nilai aplikatif, yakni kemampuan anak menerapkan hasil pembelajaran dalam keluarga ke dalam situasi di luar keluarga. Nah, yang selanjutnya itu ada proses sosialisasi sekunder, yaitu proses sosialisasi di luar lingkungan keluarga yang dapat berlangsung selama hidup seseorang. Lingkungan sekolah, contohnya, salah satu tempat proses sosialisasi sekunder berlangsung. Melalui lingkungan sekolah dan teman sebaya, seorang anak mulai dikenalkan pada norma maupun nilai sosial masyarakat dan bangsa negaranya. Contohnya seperti yang Nur Said Mumadjah menjelaskan bahwa kepribadian sebagai keseluruhan perilaku individu yang merupakan hasil interaksi antara potensi biologis dan psikologis yang dibawa sejak lahir dengan rangkaian situasi lingkungan yang terungkap pada tindakan, perbuatan, dan interaksi mental apabila mendapatkan pengalaman dari lingkungan fisik adalah kondisi fisik lingkungan alam yang dapat di sekitar individu, yang terdapat di sekitar individu. Yang selanjutnya pembentukan kepribadian. Nah, tahap persiapannya itu pada tahap ini manusia sebatas persiapan untuk memperoleh pemahaman tentang diri sendiri dan sebatas mengenal dunia sosial di sekitarnya, yaitu tahap meniru. Pada tahap ini, manusia dapat meniru secara sempurna dan pada perkembangan berikutnya, ia mulai dapat membedakan antara perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tahap siap bertindak. Pada tahap ini, manusia beranjak dewasa dan sudah mampu menempatkan diri dan bekerja sama dalam suatu kelompok. Nah, dari penjelasan itu, ada yang mau ditanyakan, kayaknya diem-diem aja anak-anak ibu nih. Halo. Oke, Halo, Bu. Halo. Ya, Suara ada saya terdengar ya? ya. Iya, saya ingin bertanya. Jadi kan kepribadian manusia kan berbeda-beda nih. Nah, ada faktor kemungkinan nggak sih kalau seandainya kita bisa merubah kepribadian orang itu sendiri gitu? Nah, apalagi kalau seandainya kepribadiannya itu jelek gitu. Nah, kalau seandainya bisa, itu faktor kemungkinan
bisa berubahnya kira-kira berapa persen ya, Bu? Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk merubah sifat orang itu sebenarnya bisa, tapi tergantung orangnya yang ingin diubah itu seperti apa. Niatnya seperti apa orang yang ingin dirubah itu, seperti itu. Mbak Lailan. Yang lain apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ingin ada yang bertanya, Ibu akan melanjutkan ya ke materi selanjutnya, yaitu sikap menghadapi keragaman hubungan sosial untuk mewujudkan keselarasan sosial. Nah, itu ada berbagai sikap. Yang pertama itu sikap religius, adalah sikap seseorang yang mengutamakan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai luhur dalam agama yang diyakini. Yang selanjutnya teoritis, adalah minat seseorang yang memiliki upaya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang selanjutnya ekonomis, adalah sikap seseorang yang berusaha mengutamakan nilai diri suatu benda serta senantiasa hemat demi terwujudnya kesejahteraan di masa mendatang. Yang selanjutnya estetis, adalah sikap seseorang yang mengutamakan nilai tertinggi pada bentuk keindahan, kebersihan, kerapihan, keharmonisan, dan keserapian. Yang selanjutnya itu sosial. Misalnya sosial, adalah sikap seseorang mengutamakan nilai kebersamaan. Politik, adalah minat seseorang yang berupaya untuk mendapatkan pengaruh dan kekuatan serta memperoleh ketenaran diri dalam kebaikan. Dinamis, adalah sikap seseorang yang senantiasa bertenaga kuat, selalu berubah ke arah positif dalam kegiatan yang bersifat dinamis atau bergerak maju. Nah, selanjutnya inovatif, adalah sikap seseorang yang senantiasa mengarah pada perbaikan dan pengembangan yang bersifat pembaruan. Nah, itu materi dari Ibu. Selanjutnya ada yang mau ingin bertanya? Kalau nggak ada, ntar Ibu yang bertanya pada kalian. Ini Tasyatul Alfiyah. Mbak Tasya gimana? Gimana anak-anak? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, Ibu yang akan bertanya ya. Saya Lailan, saya mau bertanya. Jadi kan kalau interaksi dengan interaksi sosial gitu kan setiap orang berbeda-beda ya.
Ada yang mungkin mudah akrab, ada yang mungkin agak susah, ada yang memang biasa-biasa interaksi dengan orangnya baik gitu. Nah, ya bagaimana sih gitu cara mengatasi untuk yang orang memang interaksinya kurang gitu. Misalnya dia udah punya temen misalnya satu ya satu itu, terus giliran nggak ada temen itu dia ya cuma sendiri, nggak mau interaksi dengan yang lain kan. Beberapa gitu dari sekian banyak pasti kan ada yang begitu gitu. Jadi wawasan dia juga ya di situ-situ aja gitu. Seandainya nambah juga ya dia ya nggak kayak orang lainnya. Itu bagaimana sih Bu cara mengatasinya gitu? Boleh dijelaskan? Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Ya, kadang ada orang yang diam saja kan, tidak mau berbaur dengan yang lain karena memang dia bisanya seperti itu. Dia tidak bisa, contohnya seperti apa ya, dia tidak bisa kadang ada anak yang tidak memiliki teman, tetapi dia itu sebenarnya ingin diajak berteman oleh temannya yang lain. Nah, kadang sosialisasi itu memang tergantung anaknya itu sendiri, Lailan Atika. Jadi kalau untuk cara mengatasinya bagaimana Bu? Yang memang dia kalau misalnya sulit untuk bersosialisasi dengan orang lain, cara mengatasinya biasanya bagaimana? Apakah emang dia kudu kita seret keluar gitu ke mall gitu biar ngeliat orang terus ngajak ngobrol apa gimana Bu? Apa emang kudu ada dukungan dari orang lain untuk supaya dia bisa bersosialisasi dan berbaur dengan orang lain tersebut gitu? Dia sebenarnya memang seperti itu. Jadi dia seharusnya anak itu didorong agar bertemu banyak orang supaya dia bisa bersosialisasi dengan lingkungan yang dihadapinya, seperti dia di sekolah seperti itu. Ya Bu, kayak didik misalnya kalau seandainya punya anak emang didik supaya dia bisa bersosialisasi dengan yang lain dari kecil gitu ya Bu. Kalau gitu sebelum ini Ibu absen dulu ya supaya lebih semangat ya. Ibu absen dulu ya teman-teman, anak-anak ya. Oke. Baik, Bu. Baik, Bu. Laya Zahra. Hadir, Bu. Hadir. Iya. Maya. Tadi dia chat di grup, Bu, katanya sinyalnya jelek. Oh ya, Hadir, Bu, Kak. ada ini selanjutnya Winka Vanesia. Hadir, Bu. Lailan Atika. Hadir Bu. Oke, baik. Dari materi yang Ibu jelaskan hari ini, apa ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti Ibu akan share tugas untuk kalian, oke? Kita sudahi dulu ya materi pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah habis, Ibu sudahi materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.